Pernahkah merasakan sensasi naik ojek gunung yang bikin jantung seperti diremas-remas? Ingin tahu tentang buah yang dipakai ritual agar diberi bayi cantik atau ganteng? Ingin tahu kenapa harga rompi seorang ojek gunung bisa tembus 277 juta rupiah? 150 juta. Oh. Mengapa pula dulu Kanjeng Sunan Muria hendak membakar masjidnya? Mari kita kunjungi makam dan masjid Sunan Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebuah situs sejarah Islam Pulau Jawa yang berada di atas awan atau di ketinggian 1600 mdpl. Assalamualaikum sedulur. Sekarang kita berada di Terminal Colo, kaki Gunung Muria, berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Kudus. Ini adalah awal perjalanan menuju ke makam dan masjid Kanjeng Sunan Muria yang berada di puncak sana. Ada dua cara untuk mencapai tujuan. Pilihan pertama dengan berjalan kaki. Ini butuh niat yang kuat dan fisik yang bugar. Sedulur-sedulur mesti menaiki sekitar 500-an anak tangga sejauh 1 km. Wow banget bukan? Maklum, lokasi makam berada di ketinggian 1600 mdpl. Pilihan kedua adalah naik ojek dengan tarif Rp20.000. Kayaknya pilihan naik ojek terasa lebih realistis ya lur. Selain menghemat tenaga, saya juga ingin merasakan sensasi naik ojek yang konon katanya paling seram di dunia. Selain jalannya curam dan berkelok, ojek di sini ngebutnya nggak ketulungan. Buat yang punya riwayat sakit jantung, disarankan jangan ikut mencoba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai. Asli lur, jantung terasa mau copot. Tangan ini sampai meluk mas pinggang ojeknya. Males banget sebenarnya, masak jeruk makan jeruk. Tapi ya mau bagaimana lagi daripada jungkel lur. Sebelah kiri ini jurang loh. Kedalamannya saya tidak tahu pasti. Namun yang jelas kalau jatuh ke sana kita bakal wassalam. Oh iya lur, jangan pernah memandang remeh penghasilan pengojek di sini. Dalam sehari, mereka bisa membawa pulang Rp300.000 sampai Rp700.000. Pada hari biasa, rata-rata pengojek mendapatkan sekitar Rp300.000. Sementara pas tanggal merah, bisa menembus Rp700.000 atau bahkan lebih. Maklum, tiap hari, makam Sunan Muria didatangi ribuan hingga belasan ribu peziarah. Kalau ditotal, penghasilan para pengojek bisa mencapai 6-10 juta rupiah per bulan. Nah, coba bandingkan dengan angka UMR tahun 2024 Kabupaten Kudus yang hanya 2,5 juta rupiah. Maknyus banget bukan? Tidak semua orang bisa menjadi pengojek di sini. Hanya anggota asosiasi angkutan sepeda motor Muria saja yang boleh. Saat ini, anggota mereka berjumlah sekitar 410 orang dan jumlahnya sudah dikunci alias tidak bisa bertambah lagi. Namun, status keanggotaan pengojek resmi bisa diwariskan ke anak atau juga bisa dijual. Biasanya, sang penjual memakai sistem lelang. Pada lelang terakhir Februari 2023 lalu, rompi yang dijual laku Rp277 juta. Gile bener, ini seharga mobil Avanza keluaran terbaru. 150 juta. Oh, asal rompine niki nggih. Oh, nggih sampun. Oke, matur nuwun Mas. Sebelum berziarah dan mendoakan Kanjeng Sunan, kita singgah dulu ke masjidnya ya lur. Nah, ini dia Masjid Kanjeng Sunan Muria. Ada sebuah kisah unik berkaitan dengan masjid ini. Konon, Raden Umar Said atau Sunan Muria pernah membakar masjidnya loh. Kok bisa ya? Konon,
Kanjeng Sunan Muria merasa risih masjidnya dipuji sangat bagus dan indah oleh Sunan Kudus. Tidak mau niat berdakwahnya tercoreng oleh perasaan ria, Sunan Muria lantas membakar masjid indahnya tersebut dan membangunnya lagi dengan lebih sederhana. Seiring waktu, Masjid Sunan Muria ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Tapi beberapa bagiannya masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bagian yang dipertahankan yakni tempat pengimaman. Bentuk pengimaman masjid menjorok ke dalam. Hal itu mempunyai makna bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat dibandingkan urusan dunia. Yuk, kita menuju cungkup makam Kanjeng Sunan. Sedikit bercerita, ada dua versi terkait silsilah Sunan Muria. Versi pertama menyebut Raden Umar Said merupakan putra dari Sunan Kalijogo. Sementara versi kedua mengatakan Raden Umar Said adalah salah satu putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Banyak sejarawan yang meyakini versi pertama. Ahli sejarah yakni A.M. Nur Cahyo dan Solihin Salam percaya dengan versi ini. Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada rakyat jelata bandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar ke berbagai wilayah. Mulai dari lereng-lereng Gunung Muria, Kudus, pelosok Pati, Juwana, hingga ke pesisir pantai utara Jawa. Kanjeng Sunan terkenal dengan laku topo ngeli. Ini berkaitan dengan cara dakwahnya yang menghanyutkan diri ke dalam kehidupan masyarakat. Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para nelayan, pedagang, pelaut, dan juga rakyat jelata lain. Dia berdakwah dengan cara memberikan kursus gratis berbagai keterampilan. Sebut saja keterampilan cara bercocok tanam, cara membuat perahu, cara berdagang, dan sebagainya. Walhasil, dakwah Kanjeng Sunan sangat efektif dan mengena di hati masyarakat. Makam Kanjeng Sunan diberi cungkup kayu. Pengunjung diizinkan masuk ke dalam cungkup saat hari-hari tertentu saja. Jika ingin masuk ke dalam cungkup, sedulur silahkan datang pada hari Kamis Wage, Jumat Kliwon, Kamis Legi, dan Jumat Pahing. Untuk keluar dari ruang utama makam, kita mesti melalui lorong yang berliku. Jalannya bersih dan rapi. Berbeda dengan tempat ziarah lain yang biasanya dipenuhi pengemis, di komplek makam Sunan Muria tidak ada yang seperti itu. Jika ingin bersedekah, sudah ada tempatnya. Begitu pula dengan lokasi tempat jualan, sudah diatur rapi dan ditembok. Jadi, para pengunjung dijamin tidak akan terganggu oleh oknum pengemis atau pedagang nakal. Yang menarik dan bisa dijadikan oleh-oleh dari tempat ini adalah buah parijoto. Di sini setangkai harganya sekitar Rp10.000. Rasanya sedikit manis campur sepet. Buah parijoto yang berasal dari Gunung Muria ini sering dijadikan ritual bagi para wanita yang ingin hamil atau mempunyai bayi yang rupawan. Legenda kesaktian buah parijoto ini berawal dari kisah bahwa dulu setiap hamil, istri Sunan Muria selalu ngidam buah tersebut. Kanjeng Sunan pun dengan sukarela mencarikannya. Ternyata kemudian bayi atau anak mereka terlahir berwajah cantik dan ganteng semua. Demikianlah belusukan kita kali ini ke Gunung Muria. Semoga bermanfaat dan menghibur ya lur. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.